Lalu di mana Malaysia yang selama ini angkuh, sombong dan memandang rendah Indonesia? Malaysia sekarang sudah hancur lebur di tangan PM Najib Razak yang korup. Negara itu terpaksa diambil alih oleh PM tua Mahathir Mohamad dengan sisa-sisa kejayaan masa lalu. Sementara itu, Indonesia kini siap meninggalkan Malaysia yang diambang kebangkrutan. Siapa di balik semuanya itu? Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia? Apa khabar anda orang Malaysia? Apa khabar anda orang Singapura dan orang Brunei? Okey guys, tak terlambat lagi saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada anda semua dan di seluruh dunia. Okey guys, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, macam biasa guys, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loncengnya sekali. Bukannya apa guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda semua. Okey guys, saya perkenalkan diri saya adalah Brozul daripada Sarawak, YouTuber daripada Sarawak, dan saya telah lama menetap di Kuala Lumpur. Hingga sekarang saya sudah menetap di Kuala Lumpur selama 24 tahun dan umur saya baru saja 26 tahun guys. Percaya ke guys tentang umur saya? Kalau tak percaya tak apa, jangan percaya tentang umur saya. So okay guys, di kesempatan ini juga saya mohon kepada anda semua di seluruh dunia, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei dan di Singapura, agar kita menitipkan doa agar rakyat di Palestin ataupun di Palestina agar sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala guys, dan sentiasa dalam rahmat Allah, dan semoga Allah membantu mereka di sana. Sangat kesian guys, kerana negara mereka, tempat mereka telah diserang oleh Israel, dan kita memohon agar mereka dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala guys. So okay guys, begitu juga dengan kita di Malaysia dan di Indonesia. Saya doakan semoga kita semua selamat daripada wabak COVID-19 yang negara kami Malaysia semakin hari semakin teruk dan semakin ramai yang telah dijangkiti oleh COVID-19 iaitu coronavirus guys. Dan semenjak 3 hari ni, dah 3 hari berturut-turut 6,000 ke atas kes baru yang telah menjangkiti rakyat Malaysia. Dan untuk pengetahuan anda guys, sepanjang COVID-19 melanda negara Malaysia, inilah rekod yang paling tertinggi sekali kematian, iaitu 59 orang. Sangat kesian guys. Dan kami semua di seluruh negara dan rakyat Malaysia diminta untuk sentiasa melakukan solat hajat ataupun memohon kepada Allah SWT agar COVID-19 semakin berkurangan di negara kami. Dan begitu juga anda di Indonesia, semoga COVID-19 ataupun coronavirus akan semakin berkurangan. Okay guys, hari ini saya sebenarnya nak reaction lagi satu video daripada channel Mukarto ST guys, katanya di sini, mantap, Jokowi buat Malaysia pertama kalinya mengemis kepada Indonesia. Wow. Bunyi tajuknya memang sangat mengejutkan guys. Tapi bagaimana ceritanya dan bagaimana videonya, sebab saya belum tonton lagi, jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut. Okay guys, jom. 2000 years later. So okay guys, jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut. Bagaimana cerita videonya? Okay, 1, 2, 3. Mukarto ST, berita dan opini. Mantap, Jokowi buat Malaysia pertama kalinya mengemis kepada Indonesia. Ditulis oleh Asa Rolahagu. Kemarin, perhelatan Asian Games selesai sudah. Ada banyak keuntungan yang diraih di sana. Apa saja keuntungan itu? Mari kita hitung dengan hati riang, gembira dan bahagia selamanya. Wapres Yusuf Kala beberapa bulan lalu membeberkan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang bersama Inas Gok di kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di Jakarta. Sumber Kompas 25 Maret 2018. Ini adalah visual waktu Asian Games di Indonesia guys, dibutuhkan mencapai 30 triliun rupiah. Oh, 30 triliun dari biaya infrastruktur 30 triliun rupiah di Palembang dan Jakarta. Besaran dana 30 triliun rupiah. Dana ini kemudian benar-benar keluar untuk membiayai perhelatan Asian Games. Ya. Dengan dana yang keluar 30 triliun rupiah, maka duit yang bisa dipancing agar berputar sebesar 45 sampai 47 triliun rupiah. Memaknanya masih ada untung lagi dalam 15 triliun lah kalau gitu. Inaskop. Duit 45 triliun rupiah itu berasal dari perputaran pengeluaran pengunjung, biaya perhelatan, dan biaya konstruksi serta infrastruktur. Ya. Lalu, berapa uang masuk yang diraih oleh Indonesia?
Menurut Menteri Pariwisata Arif Yahya, dikutip dari laman kemenpar.co.id, dampak langsung atau direct impact dari Asian Games berupa spending dari wisatawan asing yang datang menyaksikan pertandingan sebesar 3 triliun. Realisasi direct impact-nya sebesar 7 triliun rupiah. Selain direct impact, Indonesia juga akan mendapat keuntungan dari indirect impact melalui media value dan branding di Indonesia. Gelaran Asian Games ditonton sebanyak 300 juta penonton televisi dengan standar biaya media $25 per 1.000 penonton. Hasilnya Daripada situlah bisa keuntungan dia, guys. Rupiah. Jika dikurangi dengan pengeluaran modal sebesar 30-32 triliun rupiah yang dikeluarkan oleh negara, maka uang masuk secara langsung sebesar 3-7 triliun itu sebetulnya tidak mampu mengembalikan modal 30-32 triliun itu. Modal yang telah dikeluarkan oleh negara sebesar 30-32 triliun itu tidak bisa kembali. Namun, modal yang dikeluarkan itu tidak sia-sia atau menguap begitu saja. Mengapa? Betul. Karena modal 30-32 triliun itu dalam bentuk infrastruktur berupa LRT, Wisma Atlet, jalan, dan sarana olahraga lainnya baik di Jakarta maupun di Palembang. Infrastruktur yang dibangun ini tetap menjadi keuntungan tersendiri karena bisa dipakai hingga 50 tahun ke depan. Jadi sebetulnya modal 30 triliun itu tidak bisa hilang, tapi tetap bermanfaat bagi Indonesia. Lalu di mana keuntungan besar itu? Selain keuntungan branding luar biasa, Indonesia di seluruh dunia, keuntungan paling spektakulernya dari Asian Games itu adalah berupa rasa nasionalisme dan kebanggaan tersendiri atas NKRI. Kebanggaan atas nama harum NKRI diperoleh dari sikap hormat seluruh dunia dan rasa segan kepada Indonesia atas kesuksesan Pesta Olahraga Asian Games 2018 yang luar biasa. Saat atlet Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya, seraya menghormat bendera, air mata menetes tanda kebahagiaan. Belum pernah ada euforia serentak, seluruh rakyat Indonesia yang menangis bahagia atas prestasi gemilang para atlet Indonesia. Rasa nasionalisme yang lahir berkat Asian Games nilainya miliaran dolar. Ingat, miliaran dolar dan bahkan tidak ternilai. Itu keuntungan besar yang dibuat Jokowi. Berkat Asian Games, jiwa nasion kita lahir kembali. Ia meledak, mengaum, bergelora, dan melonjak-lonjak. Ketika bendera merah putih berkibar mengiringi medali emas yang diraih atlet terbaik, rakyat Indonesia merasa kebanggaan sebagai bangsa. Di antara 10 negara ASEAN, hanya Indonesia yang bisa berbicara banyak menandingi negara lain di luar ASEAN. Lalu di mana Singapura, Malaysia, Thailand yang selama ini jago kandang? Ternyata Singapura keok, Thailand KO. Medali emas yang diperoleh hanya seupil. Lihatlah kiprah Malaysia di Asian Games. Negara ini tidak bisa berbicara banyak. Dulu, negara ini sering menyombongkan diri kepada Indonesia. Malaysia di zaman Pepo SBY, Indonesia diobok-obok. Mereka berani memindahkan batok-batok perbatasannya dengan di Indonesia. Lalu Singapura, negeri seupil itu berani sesuka hatinya melanggar wilayah udara Indonesia dan bahkan menguasainya. Sekarang, semuanya sudah berubah dalam 4 tahun. Malaysia mengemis. Di Asian Games, untuk pertama kalinya Malaysia mengemis kepada Indonesia. Apa yang diminta Malaysia kepada Indonesia? Berbagi emas. Saat Indonesia hampir menyabet 14 medali emas di pencak silat, Malaysia dengan rasa mengemis meminta sebagian jatah emas kepada Indonesia. Apa maksudnya? Malaysia meminta Indonesia agar sedikit mengalah sehingga medali emas mereka sedikit bertambah dari pencak silat. Walaupun hal ini hanya rumor dari penonton Indonesia, namun kalau dipikirkan dalam-dalam ada benarnya juga. Lalu apa jawaban dari Indonesia dari rasa memelas Malaysia itu? Indonesia sama sekali tidak mau mengalah. Prinsipnya sportif. Olahraga, ya olahraga. Tanding, ya tanding. Merasa kalah dan Indonesia tidak mau berbagi, mengamuklah atlet pencaksilat bernama Muhammad Al-Jufri yang mewakili Malaysia. Ia membuat alibi dengan merasa dicurangi. Al-Jufri tidak terima perlakuan juri pertandingan yang dinilai ogah-ogahan memberikan poin kepadanya. Dengan alibi mendapat perlakuan tidak adil, Al-Jufri pun memilih mundur hanya 2 detik menjelang pertandingan selesai. Karena masih kesal dengan juri, juara dunia pencaksilat itu kemudian melampiaskan amarahnya dengan memukul papan pembatas di belakang ruang pemanasan Padepokan Pencaksilat PMII. Lalu di mana Malaysia yang selama ini angkuh, sombong dan memandang rendah Indonesia? Malaysia sekarang sudah hancur lebur di tangan PM Najib Razak yang korup. Negara itu terpaksa diambil alih oleh PM tua Mahathir Mohamad dengan sisa-sisa kejayaan masa lalu. Sementara itu, Indonesia kini siap meninggalkan Malaysia yang diambang kebangkrutan. Siapa di balik semuanya itu? Sang presiden kita, Jokowi.
ia adalah sosok pekerja keras. Di tangan Presiden Deso inilah Indonesia berjaya dan disegani di dunia internasional. Di tangan Jokowi jugalah Malaysia untuk pertama kalinya mengemis kepada Indonesia. Jadi, tidak berlebihan jika kita beri kesempatan kepada Jokowi 1 periode lagi untuk memimpin Indonesia. Tagar Jokowi lagi. Salam Siwot, Asaharo Lahagu. So okay guys, kita dah tonton dan tengok tadi bagaimana katanya tajuknya tadi, Malaysia mengemis kepada Indonesia. Oh, begitulah ceritanya dan begitulah apa yang dikatakan oleh channel tersebut. So saya sangat berbangga dengan Presiden Indonesia iaitu Bapak Jokowi ya guys. Kerana Bapak Jokowi banyak memajukan Indonesia, bukan saja daripada segi militer, daripada segi ibu kota, daripada segi desa dia telah majukan, daripada segi game ataupun sukan pun dia majukan sekali. Begitulah kehebatan Bapak Presiden Jokowi ya guys. Di situ kita rasa memang apa yang Bapak Jokowi buat memang sangat banyak perubahan kepada Indonesia dan rakyat Indonesia sekali. Terima kasih Bapak Jokowi kerana anda adalah seorang presiden yang patut dicontohi oleh mana-mana negara seperti Malaysia ataupun di negara-negara yang lain. Okey, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan manfaat juga untuk anda di Indonesia. Terima kasih kepada channel Mukarto ST. Semoga anda dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Assalamualaikum, goodbye guys. Bye-bye.